Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas lagi terkait masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online Akulaku. Ya, kita tahu Akulaku ini salah satu yang terbesar. Kalau kita lihat di laporan Google Play Store, itu jumlah user yang ngedownload atau para pengguna Akulaku itu termasuk salah satu yang paling banyak. Dan ini fakta menyatakan bahwa ya memang Akulaku termasuk salah satu penggunanya itu paling besar di Galbay juga. Ya berbanding lurus lah, karena banyaknya pengguna pasti banyak juga kemungkinan yang Galbay. Gimana enggak? Semua dilakukan atau mendapatkan pinjaman itu serba mudah dan ya ini pasti akan membuat teman-teman akan lebih mudah untuk Galbay. Nah ingat, jika kalian saat ini takut atau stres atau panik menghadapi Akulaku, teroran Akulaku, teman-teman tidak perlu khawatir lagi. Karena bukan cuman kalian doang kok yang Galbay di Akulaku saat ini. Oke, ngomong-ngomong soal masalah Galbay di Akulaku, ini apa sih resikonya kalau kita sampai telat 1 tahun lamanya nih? Karena mungkin buat sebagian dari teman-teman akan berpikiran, wah saya ini nanti kayaknya nggak mungkin deh bisa bayar dalam waktu dekat gitu ya. Kayaknya 2 bulan 3 bulan nggak bakal bisa deh. Oke, langsung aja kita tarik. Kalau misalnya kalian 1 tahun nggak bisa bayar, kira-kira dalam prosesnya itu apa saja yang akan terjadi? Nah, ini bisa kalian jadikan sebagai sebuah referensi tentunya. Ketika teman-teman sudah telat 1 tahun, ini saya kumpulkan dari beberapa teman-teman yang udah lebih dari 1 tahun ya, ada yang 2 tahun dan seterusnya. Dan bahkan juga ada yang auto lunas Akulakunya. Ya, nggak sampai 2 tahun otomatis lunas, klik OJK bersih, cek tagihan juga bersih, itu ada. Nah, kita akan bahas di video kali ini. Jadi ketika teman-teman mulai telat, biasanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, penagihan itu gencar-gencarnya di 3 bulan pertama teman-teman. Selebihnya selanjutnya nggak begitu banyak penagihannya. Tapi masalahnya adalah saat ini teman-teman harus bisa bersiap kalau telat 1 bulan, 2 bulan itu sudah ada DC lapangan yang datang ke rumah. Karena memang Akulaku termasuk salah satu aplikasi paylater yang paling banyak mengunjungi nasabah Galbay datang menagih ke rumah saat ini. Tapi tenang aja, sekali lagi ini bukan sesuatu yang besar yang harus kalian khawatirkan. Nah, saya akan bahas sedikit juga bagaimana caranya agar kita bisa menghadapi Akulaku seperti ini ya teman-teman ya. Bagaimana caranya kita bisa setidaknya mampu menghadapi DC, dan ketika DC datang kita harus ngapain aja. Yang pertama, teman-teman pastikan itu asli dari DC Akulaku. Caranya bagaimana? Teman-teman minta identitasnya, minta surat tugasnya, surat penagihannya, serta sertifikasi resmi yang menyatakan bahwa dia seorang DC yang terdaftar atau secara legal. Karena banyak banget DC-DC yang nggak mempunyai semua itu dan sok-sokan berlagak menagih hutang kepada kita. Nah itu kita nggak usah tanggepin. Bukannya ini mau kita, enggak. Tapi OJK pun juga sudah merilis, mensosialisasikan bahwa ketika DC tidak mempunyai semua itu, teman-teman tidak perlu menanggapi DC tersebut. Nah enak kan? Clear kan? Jelas kan? Jadi teman-teman kalau DC menagih, ingat satu hal, DC tidak berhak membentak kalian, DC tidak berhak melakukan tindakan kekerasan, DC juga tidak berhak melakukan pemerasan. Tujuan DC datang hanyalah mengingatkan pembayaran. Ya, mereka pun sebenarnya nggak boleh menerima uang mentah-mentah kalian, itu nggak boleh. Karena sudah ada di POJK ya yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita itu bayar utangnya secara online, pembayarannya juga harus online melalui virtual account, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya bagaimana masalah denda ya? Kita lupakan sejenak soal DC lah. DC itu gampang. Mindset kalian harus diubah. Menghadapi DC itu bukan sesuatu yang sulit ya. Sekarang kita bahas soal denda. Denda udah pasti akan terus bergerak, terus berjalan dan terus bertambah setiap harinya. Namun kalau udah mikirnya kita 1 tahun, utang kalian pasti akan mentok di angka 100%. Nah nggak bakal bisa lebih. Misal utang 1 juta ya jadi 2 juta. Utang 3 juta ya maksimal jadi 6 juta. Lebih sedikit gitu ya. Jadi nggak bisa kalian memikir bahwa oh nanti utang saya yang sekarang 1 juta, gimana nih kalau 1 tahun saya nggak bayar utang saya jadi 10 juta. Nggak bisa kayak gitu. Jadi sudah ada aturan dari OJK yang memang tidak memperbolehkan hal tersebut terjadi. Nah oke, satu hal lagi buat teman-teman yang mungkin merasa bahwa
Utang itu memang harus dibayar. Ya, memang utang harus dibayar. Tapi ketika posisi kita tidak punya uang dan kita memang ada sedikit uang untuk membayar pinjol tersebut, tapi kita tetap nggak bisa makan, kita nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa memenuhi kebutuhan primer kita, ujung-ujungnya teman-teman akan gali lubang dan tutup lubang. Dan itu tidak saya rekomendasikan. Lebih baik masalah pinjol kalian kesampingkan dulu, fokus dulu membenahi dan mencari cara gimana caranya agar perekonomian kalian stabil dulu. Karena dengan stabilnya ekonomi, dengan stabilnya finansial, stabil juga ketenangan hati kalian. Selanjutnya kalian perlahan demi perlahan memperbaiki masalah utang-utang kalian satu persatu. Karena kalau kalian berupaya untuk memperbaiki utang dulu dengan mengesampingkan kebutuhan pokok kalian, ujung-ujungnya pasti ngutang lagi kok. Beneran deh, ujung-ujungnya pasti akan ngutang lagi. Karena ya gimana gitu ya. Nah, langkah selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah untuk masalah sidang perdata dan lain sebagainya, somasi, itu bakal mungkin kalian dapatkan, tapi tidak dengan sidang perdatanya. Kita memang masalah hutang masih masuk ke dalam ranah sidang perdata ya, atau mungkin hukum perdata, bukan sidang lah ya, bahasa saya salah tadi. Jadi apakah memungkinkan kita bakal diseret ke persidangan karena masalah gagal pinjaman atau galbe pinjol? Jawabannya bisa. Tapi kembali lagi, jarang pinjol yang benar-benar memanfaatkannya. Jarang pinjol-pinjol yang benar-benar masukin kita ke sidang perdata. Hampir tidak mungkin dan hampir nggak ada. Karena ya mereka lebih banyak buang duit. Kecuali utang kita itu yang sampai ratusan juta, nah mungkin bisa jadi. Tapi kalau utang kita cuma 500 ribu, menurut kalian masuk akal nggak kalau pinjol tersebut bakal masukin kalian ke sidang? Utang kalian cuma 5 juta gitu misalnya. Mungkin nggak pinjol tersebut bakal memasukkan kalian ke persidangan. Sedangkan biaya untuk melakukan semua itu ya pinjol akan kehilangan uang yang lebih banyak lagi. Ya, tetap tenang, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Yang paling kalian keluhkan adalah masalah slik OJK sih. Itu yang mungkin akan butuh waktu lama. Cuman seperti yang saya mention di depan, ada beberapa teman itu yang hutangnya otomatis lunas. Tapi otomatis lunas ini bukan sebuah aturan, bukan sebuah ketentuan, tapi lebih kepada kayak semacam ya keberuntungan aja. Karena si aku laku mungkin ada bersih-bersih data, menghapuskan nasabah-nasabah galbay yang tidak memungkinkan bayar. Jadi mungkin teman saya itu termasuk salah satu di dalamnya yang mana utangnya dianggap lunas. Dan ini nggak cuma terjadi di teman saya ya. Beberapa teman-teman yang berkomentar di channel ini itu banyak juga yang bilang kalau ya banyak juga ternyata orang-orang yang tiba-tiba lunas otomatis gitu loh. Jadi ya, semoga aja ini juga bisa terjadi ke kalian karena itu sangat membantu sekali. Ya, ingat berdoa wajib, kerja keras juga wajib, ikhtiar wajib, ibadah juga harus dikencengin. Pasrahkan aja, ikhlaskan aja, itu akan membuat hati kalian lebih plong. Dan mungkin lebih baik lagi kalau mungkin teman-teman bisa meningkatkan ibadahnya. Kalau yang muslim bisa dikencengin sholat tahajudnya. Kalau yang bisa sholat duha, di sholat duha juga jangan sampai bolong. Barangkali itu adalah amalan-amalan untuk bisa membuka pintu rezeki kalian dan bisa menyelamatkan kalian dan mempermudah kalian untuk membereskan masalah hutang pinjaman online ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat guys, serahkan semuanya sama Allah SWT. Terus berpikir positif dan jangan sekali-sekali termakan ancaman atau omongan dari oknum desi yang tidak bertanggung jawab. Karena itu semua akan menghancurkan diri kalian sendiri tanpa kalian sadari.